Syekh Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf ya, Al-Wabil dalam kitab Asyiratus Sa'adah ya, Sa'ah. Beliau mengatakan munculnya mimpi orang-orang beriman sebagai bentuk kabar kenabian akan terjadi ketika menjelang kiamat, di mana keadaan ilmu agama sudah diangkat. Syariat Islam telah terhapus karena sebab fitnah dan banyaknya pembunuhan. Nabi adalah nabi terakhir dan kenabian berakhir pada umat ini. Maka diganti dengan orang-orang yang bermimpi dengan mimpi yang benar yang merupakan bagian dari kenabian. Tuh. Proses keadaan ini yang terjadi saat ini. Begini. Sekarang alhamdulillah sudah muncul orang-orang yang bermimpi di berbagai belahan dunia. Ya. Yang paling fenomenal memang mimpi yang dialami oleh Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan. Dan juga dialami oleh banyak umat Islam yang lainnya, saling melengkapi. Artinya ketika muncul orang-orang bermimpi, itu sebagai tanda bahwa kiamat sebentar lagi terjadi. Lalu ilmu sudah diangkat dan ulama sudah juga diangkat, tidak ada. Nah, dan keadaan kekosongan itu, kekosongan ilmu, kekosongan ulama, diganti dengan orang yang bermimpi dengan mimpi benar. Dan itu bagian dari kenabian. Jadi sangat jelas ya. Artinya fakta bahwa ulama sudah tidak ada, kemudian ilmu sudah dicabut, sudah diangkat, adalah dengan tanda digantikan dengan mimpi-mimpi. Nah sekarang alhamdulillah sudah sekitar 9 tahun ini mulai banyak orang yang bermimpi ya di berbagai belahan dunia, di mana mengabarkan tentang berbagai peristiwa yang akan terjadi, kemudian juga mengabarkan tentang banyak hal-hal yang sifatnya penafsiran, yang tadinya membuat kita berbeda pendapat terhadap sesuatu hal, dan ternyata dengan Mubasyirat ini kita paham yang sebenarnya apa penafsiran atas hadis-hadis tersebut. Karena Mubasyirat itu fungsinya salah satunya adalah menyampaikan kabar gembira dan petunjuk ya. Nah, salah satu petunjuknya adalah ternyata membuat penafsiran yang sebenarnya terhadap sebuah perkara. Contoh misalkan, alim ulama berbeda pendapat tentang masalah syirik. Ada yang berpendapat foto digantung di rumah, ya, diperlihatkan di rumah, di dinding di rumah, tidak merupakan bagian dari syirik. Bahkan beberapa tokoh agama, baik itu kiai, habib, atau apapun lah, kadang-kadang justru menganjurkan pemasangan foto-foto di rumah-rumah sebagai bentuk penjagaan dari berbagai gangguan, bahkan akan mendapatkan berkah dengan memasang foto-foto ini. Nah, ini satu pendapat yang lain. Kemudian pendapat lain mengatakan itu bagian dari syirik. Nah, perbedaan pendapat ini sudah terjadi berabad-abad. Tidak selesai. Sampai hari ini, mayoritas umat Islam saat ini memajang foto-foto di mana-mana. Sedikit yang tidak memajang foto-foto. Sedikit yang menyadari bahwa itu bagian dari syirik. Alhamdulillah, dengan adanya petunjuk dari Allah langsung melalui mimpi yang benar, melalui Mubasyirat, maka terjawab sudah bahwa memajang foto dengan sengaja di dinding rumah itu bagian dari syirik yang luar biasa. Maka fungsinya Mubasyirat selain daripada kabar gembira juga bagian dari petunjuk. Bukan bagian dari wahyu, ya, bukan bagian dari Quran atau hadis, tetapi Mubasyirat adalah menerjemahkan, memperjelas, atau memastikan kebenaran
di antara berbagai perbedaan ini. Nah, itu satu contoh bagaimana Mubasyirat ini mengisi kekosongan karena ilmu dan ulama sudah diangkat. Berbagai perbedaan pendapat ini dijawab oleh Mubasyirat. Saya kira ini luar biasa ya. Sebetulnya kalau kita hayati bahwa intinya banyak sekali orang yang tidak menyadari. Dan alhamdulillah Syekh Dr. Yusuf ini menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting yang sebetulnya jarang disadari oleh kita semua. Karena saat ini mayoritas ulama mengatakan masih ada, mayoritas umat Islam masih mengatakan ulama masih ada, ya. Islam belum hilang, kemudian penghafal Quran masih banyak, pondok pesantren masih banyak, maka Islam belum hilang atau belum terangkat. Ya, artinya ilmu, tentu ilmu Islam maksudnya ya. Kemudian syariat Islam masih berlaku. Namun ternyata menurut Dr. Yusuf ini, ketika mimpi sudah muncul, maka itu tanda bahwa syariat sebetulnya sudah terhapus dengan banyak fitnah. Contoh, apalagi dengan pengertian Islam terhapus dengan fitnah itu. Tadi bahwa dikatakan sesungguhnya ternyata pendapat yang paling benar memajang foto di rumah itu bagian dari syirik. Tetapi oleh fitnah yang mengatakan ini tidak syirik. Bahkan justru ini bagian daripada keberkahan. Memasang foto ulama di rumah-rumah adalah bagian dari memiliki nilai berkah, memiliki nilai keuntungan. Bahkan ada yang mengatakan sebagai penjagaan dari makhluk-makhluk yang akan mengganggu. Ini apalagi bukti bahwa sekarang ini sudah fase kekosongan ilmu dan ulama, ya, bahwa benar-benar ini sudah terjadi, bukan nanti. Apa buktinya? Ternyata alhamdulillah Al-Mahdi sudah diutus. Itu bukti nextnya, bukti berikutnya. Apa kepastian bahwa Al-Mahdi sudah diutus saat ini? Yaitu kita lihat dalam sebuah hadis, hadis riwayat Ahmad nomor 10898, ya. Rasulullah SAW mengatakan, aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah kepada tengah-tengah umatku dengan bukti banyak perselisihan dan juga gempa-gempa. Nah, ini satu bukti tambahan untuk memperkuat bahwa memang pengganti daripada ulama, pengganti dari ilmu, yaitu Mubasyirat, yang dibawa oleh siapa? Dibawa oleh Al-Mahdi. Dengan adanya penguatan-penguatan mimpi-mimpi yang dialami oleh umat beriman di berbagai belahan dunia. Baik, alhamdulillah hampir tidak akan bisa membantah bahwa saat ini hampir terjadi gempa di mana-mana. Bahkan di Indonesia silahkan googling di BMKG, ya. Itu ternyata di Indonesia itu gempa itu hampir terjadi 2-3 hari sekali, bahkan beberapa minggu hampir setiap hari terjadi. Hanya mungkin karena ini sudah terbiasa, kita tidak terlalu banyak mendengarkan TV, lihat di Google, di websitenya BMKG. Itu terbukti ternyata hampir setiap hari terjadi gempa. Walaupun skalanya tidak terlalu besar, ya. Nah, ini sebagai bukti ternyata bahwa Al-Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita.